miris mas, ini miris. Mereka itu menyuarakan suaranya siapa? Coba, kepala desanya sudah mulai memiliki manuver kepentingan politik. Bagaimana dia mau melayani masyarakatnya? Ya kan? Coba. Rakyat menghendaki demo, kepala desa menghendaki tidak demo. Kalau memang betul kepala desa itu ada bukti dia melarang, entah itu ucapan maupun tulisan, saya sarankan masyarakat desa itu menggugat atau menuntut. Karena intimidasi adalah pelanggaran hukum. Ya mas, intimidasi adalah pelanggaran hukum. Ya, saya sayangkan itu kepala desa terlalu ceroboh. Harusnya mereka itu berkaca. Ya kan? Sekarang bilang dia desa ini selesai pajak, benar enggak? Dia berani menjamin masyarakatnya membayar semua. Kalau enggak, ini pembohongan publik. Ya, ini pembohongan publik. Kita somasi semua kepala desa yang bicara di video ini. Jangan harus ikut menyaksikan dan mengawal tuh, ya sebagai wartawan ya. Itu mas. Dari kacamata Pak Yayak sendiri, apa itu namanya, video itu murni dibuat oleh? Itu bersumber dari kenaikan pajak PBB yang 205% itu atau benda kan gitu ya. Pada saat wartawan WA itu artinya ingin mencari data, mau WA pejabat ya, yang di sini adalah PLT Sekda belum definitif mas. Dia masih kepala dinas DPUTR yang bertanggung jawab terkait pembangunan dan perbaikan jalan plus kualitasnya, tidak bupati. Bupati itu adalah pemangku atau pemutus atau pengambil kebijakan. Kepala dinas lah yang bertanggung jawab. Ini makanya masyarakat ini nggak mudeng mungkin. Ada yang nggak mudeng maksudnya gitu ya. Jadi yang bertanggung jawab terkait jalan itu adalah kepala dinas, bukan bupati. Oke ya. Nah kalau jenengan itu mau WA, artinya jenengan punya kepentingan untuk mencari data sebagai wartawan, betul toh? Nah sebagai pejabat, apalagi kenal sama wartawan tersebut, tidak membalas WA, ini tanda tanya besar. Bagaimana mau menemui? Balas WA aja nggak mau. Ini juga patut diduga pejabat tersebut menghalang-halangi tugas wartawan, di mana wartawan harus mendapatkan data A1 dari pejabat itu mas. Aku minta tolong semua wartawan ya, teman-teman wartawan, tolong ini pastikan apa dasar hukum untuk menaikkan PBB ini sebesar 250% ini dasarnya apa? Kalau dasar undang-undang perda nomor berapa? Kalau dasarnya undang-undang nomor berapa? Bunyinya bagaimana? Tetapi dalam pelaksanaannya menurut saya harus ada SK. Ya, ini harus dicari. BPKAD datangi mas, WA. Ada nggak SK dari bupati untuk melakukan kenaikan pajak PBB 250% sebelum dilakukan penagihan atau perubahan pajak bumi dan bangunan yang di kertas itu? Ini harus ada juknisnya, harus ada SK-nya maksud saya kan. Perintah bupati harus tertulis, tidak bisa lisan. Ini namanya SK atau keputusan bupati dan sebagainya gitulah. Artinya sebuah produk hukum harus ada sepengetahuan bupati yang biasanya disebut SK tersebut. Pembahasan untuk menaikkan PBB dan P2 ini kan tidak melibatkan unsur legislatif Pak atau DPRD. Nah menurut jenengan sendiri seperti apa Pak? Nah ini makanya cilaka lakinya gini mas, PBB itu adalah PAD, pendapatan asli daerah. Daerah itu pejabatnya bukan eksekutif toh, ada legislatif.